Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hai Utifillah, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Umi Hesti dalam Mutiara Soleha. Kali ini saya akan berbagi dengan judul Doa dan Anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpergian jauh. Seiring terkendali dan menurunnya pandemi, maka sudah mulai banyak orang yang melakukan mobilitas baik dalam jarak dekat maupun jarak jauh. Sebagaimana setiap hari kita beraktivitas, beribadah, setiap hari pula umur kita bertambah, dan itu berarti pula jatah umur kita setiap hari semakin berkurang. Berarti pula kita juga harus senantiasa mempersiapkan diri kita dengan amalan baik kita untuk senantiasa kita berjaga-jaga kapan saja malaikat maut akan menjemput kita. Entah di mana dan sedang apa malaikat maut akan jemput kita, apakah sedang di rumah atau sedang berpergian, tetap kita harus mempersiapkan sebaik-baiknya. Seperti yang sedang ramai diperbincangkan ya, artis yang wafat sedang melakukan perjalanan jauh dari rumah. Kejadian meninggalnya artis itu karena kecelakaan mobil baru-baru ini seakan mengingatkan bahwa ajal bisa datang kapan saja, yang tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan sedetik pun. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya jika Allah menghendaki untuk mencabut nyawa seorang hamba di suatu tempat, maka Allah jadikan hamba itu memiliki keperluan di tempat tersebut. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini menegaskan seringkali seorang hamba akan disegerakan menuju tempat yang jauh yang sesuai dengan tempat kematian yang telah ditetapkan. Untuk itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan beberapa amalan saat safar yang juga menjadi bekal persiapan kematian. Oleh karena itu pula, ada baiknya bagi ukhtifillah yang ingin bepergian jauh, jangan lupa mengamalkan anjuran yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Seperti apa? Yuk disimak. 1. Berpamitan dan mendoakan. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim menyebutkan, seorang yang hendak berpergian hendaklah berpamitan dengan keluarga atau kerabat yang ditinggalkan. Saat berpamitan itu, orang yang hendak pergi hendaknya membaca Bismillahirrohmanirrohim, Astadi'uka Allahu dinakum wa amanatikum wa khawatimah a'malikum. Artinya, aku titipkan kepada Allah agama kalian, amanah kalian, dan akhir amal kalian. Sedangkan orang yang ditinggalkannya berdoa, Bismillahirrohmanirrohim, Zawadakallahu taqwa wa ghafaro zambaka wa yassaro laka khairu haitsumma kunta. Artinya, semoga Allah membekalimu ketakwaan, mengampuni dosamu, dan memudahkan kebaikan untukmu dimanapun kamu berada. Yang kedua, berdoa minta perlindungan saat keluar rumah. Saat keluar rumah hendaknya kita membaca Bismillahirrohmanirrohim, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilu au audalu au azilu au uzalu au azlimu au uzlamu au azilu au yuzahalu alayya. Artinya, dengan nama Allah, aku hanya bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali karena pertolongan Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan, dari ketergelinciran dan digelincirkan, serta dari berbuat bodoh atau dibodohi orang. Yang ketiga, berdoa saat naik kendaraan. Setelah keluar rumah dan menaiki kendaraan, seorang muslim dianjurkan berdoa. Bismillahirrohmanirrohim, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Artinya, Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Yang keempat,
bertakbir setiap jalanan menanjak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat Muslim untuk senantiasa membaca takbir atau Allahu Akbar saat mendapati jalanan tanjakan. Sebagaimana yang dihadiskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, yang artinya engkau harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertakbir setiap kali ada jalan naik. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, bertakbir 3 kali dan berdoa ketika sudah pulang. Saat seseorang sudah sampai kembali di rumah setelah perjalanan, hendaklah orang itu bertakbir 3 kali lalu berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. A'ibuna ta'ibun, abiduna lirabbina hamidun. Yang artinya, kami kembali bertobat dan beribadah kepada Rob kami serta selalu memuji-mujinya. Di sini kita bisa menambahkan dengan kalimat hamdalah juga ya. Kalimat alhamdulillah juga merupakan kalimat pujian kepada Allah sebagai tanda syukur kita yang sudah kembali ke rumah dengan selamat. Ada juga beberapa kesunahan yang Rasulullah SAW sering lakukan bila sepulang dari safar. Misalkan, sebelum sampai ke rumah, beliau biasa mampir ke masjid ya. Di masjid beliau sholat 2 rakaat dan beristirahat, sekaligus sembari mengabarkan kepada keluarga atau yang di rumah kalau Rasul sudah pulang dari safar dan hendak pulang ke rumah. Maksudnya mengabarkan kepada keluarga yang di rumah itu dalam artian mengirimkan utusan ya kepada keluarganya untuk mengabarkan bahwa Rasulullah sudah pulang dari safar. Dan sebenarnya apa sih hikmahnya gitu ya? Kok Rasulullah mampir ke masjid, sholat 2 rakaat sambil istirahat? Itu sebenarnya memberi kesempatan kepada keluarga untuk bersiap-siap menyambut kedatangan Rasulullah. Jadi adabnya itu seperti itu. Di samping itu, karena Rasulullah memang dikenal sebagai seorang yang menjaga adabnya, menjaga kerapihannya. Beliau nggak mau pulang ke rumah itu dalam keadaan lusuh atau kusut gitu ya. Karena memang Rasulullah itu terbiasa untuk rapih, bersih, dan wangi. Masya Allah, luar biasa ya. Kalau di zaman sekarang ini mungkin kita bisa tiba ya dari panutan Rasulullah itu. Misalkan kita pulang dari safar, itu biasanya mungkin kita menghubungi lewat WhatsApp atau telepon ya kepada keluarga yang di rumah, mengabarkan bahwa kita sudah mau sampai atau kita mampir di sini gitu ya, atau sebentar lagi kita juga akan tiba di rumah, itu seperti itu ya. Dan gunanya itu juga memberi kesempatan untuk yang di rumah itu untuk bersiap-siap, apakah menyambut kedatangan keluarganya yang lain atau menyambut kedatangan suaminya pulang dari safar atau pulang dari kerja gitu ya. Seperti itulah Rasulullah selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan untuk kita umatnya. Oleh karena itu, kita pun juga sebisa mungkin menerapkan segala kebaikan-kebaikan itu dalam aktivitas kita sehari-hari, terutama dalam berpergian jauh. Misalkan daripada dengar musik-musik di jalan, lebih baik kita dengar murotal atau kajian atau sholawat. Kemudian kita istirahat bila sudah lelah, dan jangan pernah meninggalkan sholat. Allah sudah banyak mengatur kemudahan-kemudahan sholat dalam safar, di jamak atau di qashar. Oleh karenanya, tetap sholat dan jangan pernah ditinggalkan. Beradab yang baik, bicara yang baik dalam perjalanan, berpakaian yang juga yang baik, menutup aurat, makan juga di tempat yang baik, dan sebagainya yang baik-baik. Semoga perjalanan yang dilakukan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga selamat sampai tujuan. Dan bila semuanya sudah baik, ke tempat tujuannya juga baik, tidak untuk kemaksiatan, sekalipun kita belum sempat sampai tujuan, ajal sudah menjemput di dalam perjalanan, insya Allah mautnya pun dalam sebaik-baiknya keadaan. Dan insya Allah, Allah pun memberi keridhaan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga mutiara hari ini penuh manfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat berikutnya. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.